Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas sistem persamaan linear 3 variabel dengan menggunakan metode determinan untuk melakukan penyelesaian setiap soalnya. Baik, kita masuk ke metode determinan, di mana diketahui nilai determinan orde ketiga. Nah, di sini kita memiliki misalkan A, B, C, D, E, F, kemudian G, H, I. Langkah pertama, silahkan copy paste untuk dua kolom pertama, yaitu A, D, G, dan B, E, H di baris yang sebelah kanan. Kemudian lakukan perkalian diagonal. Nah, jadi kita punya A, E, I dikalikan. Oke, jadi kita punya A dikali E dikali I, kemudian nanti ditambahkan dengan B dikali F dikali G, ditambahkan dengan C dikali D dikali H. Kemudian nanti kita akan kurangi dengan perkalian ke sebelah kiri. Jadi berikutnya C dikali E dikali G, kemudian ditambah B dikali D dikali I, kemudian A dikali F dikali H. Oke, nah ini ya. Ini adalah konsep untuk pengerjaan determinan orde 3. Jadi intinya perkalian bilangan untuk diagonal kanan dikurangi dengan penjumlahan dari perkalian diagonal kiri. Oke, kita lanjut untuk berikutnya. Kita masuk ke aturan Cramer, di mana untuk semua bilangan real A, B, C, D, E, F, G, H, I, P, dan E, Q, dan R, yaitu penyelesaian dari sistem tersebut. Nah, di sini A-nya, di sini ketika kita memiliki 3 persamaan, kita akan ambil setiap koefisien dari variabel X, variabel Y, dan variabel Z. Nah, untuk mencari nilai determinan yang disimbolkan dengan D, maka kita simpan setiap koefisien tersebut dengan posisi seperti ini, jadi membentuk sebuah matriks. Nah, itu untuk mencari determinannya. Sedangkan untuk mencari dx itu adalah determinan dari variabel X, sama seperti pada determinan, hanya untuk bagian X-nya diganti dengan hasil. Di sini hasilnya adalah PQR. Maka untuk kolom yang X diganti dengan hasil. Begitu pula untuk determinan Y, maka kolom Y diganti dengan hasil. Untuk kolom Z, maka yang bagian Z-nya diganti dengan hasil. Ini adalah cara membuat matriks dari determinan yang ada pada soal nantinya. Nah, berikutnya di sini misalkan kita memiliki soal tentukan penyelesaian dari sistem persamaan X dikurang 2Y dikurang 3Z sama dengan negatif 4, kemudian 2X dikurang Y ditambah Z sama dengan 3, dan 3X ditambah 2Y ditambah Z sama dengan 10. Maka langkah pertama, silahkan kalian ambil dulu koefisiennya. Kita akan mencari nilai determinannya ya. Nah, determinannya di sini kita salin koefisien dari X, kemudian Y, dan Z. Jangan lupa kalau ada tanda negatif ini harus dibawa jadi negatif 1. Nah ya, seperti itu. Nah, kemudian kita akan copy paste terlebih dahulu dua kolom pertama berada di sini. Nah, setelah itu kemudian kita kalikan. Kita kali diagonal kanan. 1 dikali negatif 1 dikali 1, maka hasilnya negatif 1. Ditambah dengan 2 dikali 1 dikali 3 berarti 6. Ditambah berikutnya bernegatif 3 dikali 2 dikali 2 yaitu negatif 12 ya. Nah, setelah dilakukan penjumlahan kemudian kita kurangi dengan perkalian yang berlawanan arah, diagonal yang berlawanan arah, yaitu 3 dikali min 1 dikali min 3, jadi berapa? 9 ya. Kemudian berikutnya, nah, 1 dikali 2 dikali 1 yaitu 2. Kemudian berikutnya yaitu 1 dikali 2 dikali 2 yaitu 4. Maka ketika kita jumlahkan kemudian dikurangi dengan penjumlahan dari 9 tambah 2 tambah 4, maka kita peroleh nilai determinannya adalah negatif 22.
Nah, untuk yang DX sama seperti itu juga. Untuk yang DX itu tinggal kita ganti saja untuk koefisien di kolom X-nya dengan hasil pada soal. Lakukan hal yang sama, perkaliannya sebelah kanan dulu. Negatif 4 kali negatif 1 dikali 1 yaitu positif 4. Berikutnya 2 dikali 1 dikali 10 yaitu 20. Berikutnya 3 negatif 3 kali 3 dikali 2 yaitu negatif 18. Kita kurangi ya. Kita kurangi dengan 30. 30 dapat dari mana? Dari perkalian kolom ke kiri. Kemudian dikurangi perkalian yang berikutnya. Ya, karena apa dikurangi? Karena 4-nya negatif ini. Kemudian ditambah dengan perkalian berikutnya 1 kali 3 kali 2 yaitu 6. Kita kerjakan maka diperoleh nilai dx-nya adalah negatif 22. Berikutnya kita cari nilai dy, determinan untuk variabel y. Maka salin seperti awal pada determinan awal, hanya ganti untuk kolom y-nya dengan soal. Apa hasil dari soal ya. Nah, lakukan seperti tadi, perkalian kanan ya, ditambahkan, kemudian ditambahkan lagi perkalian yang diagonal utama pertama, dikurangi dengan perkalian ke kiri. 3 dikali 3 kali negatif 3 jadi negatif 27. Kemudian ditambah dengan berikutnya. Nah, maka kita peroleh nilainya adalah negatif 44. Terakhir, mohon maaf ini kecoret ya. Jadi untuk mencari nilai DZ itu sama, kita akan mencari nilainya dengan menggunakan oke, sebentar, mohon maaf. Jadi DZ kita kerjakan sama dengan hal yang sama. Jadi kita kalikan diagonal kanan, kemudian dikurangi dengan perkalian diagonal kiri. Maka kita memperoleh hasil akhirnya adalah negatif 66. Baik. Nah, setelah kita mengetahui nilai dx, dy, dan dz, maka ini ya, kita sudah punya nih nilai metode dari determinan. D-nya adalah negatif 22, dx-nya negatif 22, dy-nya negatif 644, dan dz-nya negatif 66. Maka nilai x-nya, rumusnya adalah dx dibagi determinan, kemudian dy pun sama, dy dibagi determinan, dan z-nya pun sama, dz dibagi determinan. Maka kita memiliki hasil akhirnya untuk x-nya 1, y-nya 2, z-nya 3. Ups, maaf ya. Maka di sini kita peroleh maka kita memperoleh himpunan penyelesaiannya adalah 1, 2, dan 3. Baik, terima kasih. Semoga dapat dipahami ya.